Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari anggota kelompok 12. Perkenankan saya untuk menyampaikan presentasi untuk tema komunikasi. Tema komunikasi ini dibahas secara khusus dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Ahmad Azmi Indi Novel, yang kedua yakni Nurul Khairun Nisa, yang ketiga yakni Maulana Yusuf Rahayu. Komunikasi dari pengertiannya, komunikasi adalah suatu proses dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan media tertentu yang berguna untuk membuat pemahaman yang sama di antara mereka. Informasi yang disampaikan dapat memberikan efek tertentu pada komunikan. Jadi komunikasi di sini bertujuan untuk membuat kedua belah pihak untuk saling memahami apa isi pesan, apa isi informasi yang disampaikan. Slide selanjutnya yakni berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi, gagasan ataupun pesan dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menjalin komunikasi dengan baik. Komunikasi itu suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya, membangun hubungan antara sesama manusia melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain serta berusaha mengubah sikap orang lain. Untuk slide kedua ini berbeda dari slide yang pertama, yakni dari slide pertama ini kita hanya berfokus pada pengertiannya, tapi yang slide kedua ini kita berfokus pada tujuan dari komunikasi tersebut, yakni membangun hubungan antara sesama manusia melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap, tingkah laku orang lain, atau serta bisa merubah tingkah laku ataupun sikap orang lain. Itu tujuan dari komunikasi. Fungsi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama ada dari Thomas M. Seidel. Menurutnya manusia itu pada umumnya berkomunikasi untuk saling menyatakan dan mendukung identitas diri mereka dan untuk membangun interaksi sosial dengan orang-orang di sekelilingnya, serta untuk mempengaruhi orang lain agar berpikir, merasa, ataupun bertingkah seperti apa yang diharapkan. Yang kedua ada dari Rudolf F. Verderber. Menurutnya, komunikasi memiliki fungsi, yakni fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan. Fungsi sosial bertujuan untuk kesenangan, menunjukkan ikatan, membangun, dan memelihara hubungan dengan orang lain. Sedangkan fungsi pengambilan keputusan ialah memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan terhadap sesuatu pada saat tertentu. Yang ketiga ada dari Gordon E. Zimmerman. Beliau menjelaskan bahwa komunikasi itu berguna dalam menyelesaikan setiap tugas penting bagi kebutuhan kita, juga untuk memberi sandang pangan kepada diri sendiri dan memuaskan kepenasaran kita kepada lingkungan, serta untuk menikmati hidup. Selain itu, hal terpenting dari komunikasi ialah untuk menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain di sekitar kita. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Dalam proses komunikasi, komunikator berperan penting karena mengerti atau tidaknya lawan bicara tergantung cara menyampaikan komunikator. Komunikator berfungsi sebagai encoder, yakni sebagai orang yang memformulasikan pesan yang kemudian menyampaikan kepada orang lain. Orang yang menerima pesan ini adalah komunikan yang berfungsi sebagai decoder, yakni menerjemahkan lambang-lambang pesan konteks pengertian sendiri. Yang kedua ada pesan. Adapun yang dimaksud pesan dalam proses komunikasi adalah suatu informasi yang akan dikirimkan kepada si penerima. Pesan ini dapat berupa verbal maupun non-verbal. Pesan verbal dapat secara tertulis seperti surat, buku, majalah,
memo, sedangkan pesan secara lisan dapat berupa percakapan tatap muka, percakapan melalui telepon, radio, dan sebagainya. Pesan nonverbal itu tadi unsur-unsur komunikasi yang nomor 1 dan nomor 2. Sekarang kita menginjak ke nomor 3, yakni media. Media yaitu sarana atau alat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikan, atau sarana yang digunakan untuk memberikan feedback dari komunikan kepada komunikator. Media sendiri merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang artinya perantara, penyampai, atau penyalur. Jadi media di sini dalam konteks komunikasi ini bertempat pada alat. Jadi dia alat untuk berkomunikasi sehingga antara komunikan dan komunikator bisa terjalin komunikasi yang baik. Jadi peran media dalam komunikasi seperti itu. Yang 4 adalah penerima. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok, partai, atau negara. Penerima biasanya disebut dengan berbagai macam istilah seperti halayak, sasaran, komunikan, atau dalam bahasa Inggris disebut audience atau receiver. Dalam proses komunikasi telah dipahami bahwa keberadaan penerima adalah akibat karena adanya sumber, tidak ada penerima yang tidak ada sumber. Jadi penerima ini seperti yang saya jelaskan tadi, penerima ini sebagai lawan dari komunikator. Jadi tentunya adanya penerima, adanya komunikator tentunya juga harus dibarengi dengan adanya penerima, karena informasi juga, penyampaian informasi ataupun berita dan lainnya itu harus ada objeknya tersendiri. Jadi itu unsur-unsur komunikasi untuk yang nomor 3 dan nomor. Yang kelima adalah efek. Pengaruh atau efek adalah perbedaan apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah penerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap, dan tingkah laku seseorang. Oleh karena itu, pengaruh juga bisa diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan sikap dan tindakan seseorang sebagai akibat penerima pesan. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang disampaikan secara tertulis. Keuntungan komunikasi ini antara lain adalah bahwa komunikasi itu telah dipersiapkan terlebih dahulu secara baik. Yang kedua, komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan. Komunikasi ini dapat dilakukan secara langsung berhadapan atau tatap muka, dan dapat pula menggunakan telepon. Yang ketiga, komunikasi nonverbal adalah komunikasi menggunakan mimik, pantomim, dan bahasa isyarat. Yang keempat, komunikasi satu arah adalah komunikasi yang bersifat kursif, dapat berbentuk perintah, instruksi, dan bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi. Dan yang terakhir, komunikasi dua arah, lebih bersifat informatif, persuasif, dan memerlukan hasil atau feedback. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.